proyek pengembangan sistem informasi geografis pemetaan kondisi jalan pada Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang. Berikut ini penjelasan dari saya. Sistem informasi geografis pemetaan kondisi jalan pada Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang merupakan sebuah sistem informasi berbasis Android untuk melakukan pemetaan kondisi jalan dari setiap wilayah di Kota Palembang. Sasaran dari proyek pengembangan sistem informasi geografis pemetaan kondisi jalan ini adalah Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang. Berikut ini manfaat dari proyek pengembangan sistem informasi geografis pemetaan kondisi jalan pada Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang. Yang pertama, membantu tim survei pada Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang dalam mencatat dan menyimpan data hasil survei. Yang kedua, membantu Kepala Bina Marga dalam memantau kondisi jalan dari seluruh wilayah Kota Palembang untuk pembangunan jalan dan jembatan. Ketiga, membantu staf administrasi pada Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang dalam mengelola data. Dan yang terakhir, bisa membuat pembangunan jalan dan jembatan di Kota Palembang tersebar merata. Adapun tujuan dari proyek pengembangan sistem informasi geografis pemetaan kondisi jalan pada Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang yaitu sebagai berikut. 1. Mempermudah dan mempercepat dinas dalam membuat peta kondisi jalan secara digital. 2. Memudahkan proses pendataan kondisi jalan. 3. Memudahkan proses pencarian data jalan beserta melihat kondisinya. 4. Keamanan data akan meningkat karena data tersebut akan tersimpan dalam sebuah database. Dan yang terakhir, informasi yang disampaikan akan lebih mudah dengan menunjukkan titik-titik koordinat jalan yang rusak serta informasi dari jalan tersebut. Metode pengembangan sistem informasi ini adalah Framework for Application of System Technology atau yang sering disebut dengan FAST. Berikut ini merupakan struktur organisasi proyek pengembangan sistem informasi geografis pemetaan kondisi jalan pada Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang. Pada struktur organisasi ini, terlihat bahwa sistem owner berada pada puncak struktur organisasi, yang merupakan sumber SDM yang berfungsi sebagai pemilik sistem yang akan mendefinisikan sistem seperti apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut, dan SDM yang membuat kesepakatan bahwa sistem sudah memenuhi spesifikasi ketika proyek selesai dikerjakan. Di bawah sistem owner ada manajer project yang merupakan SDM yang berfungsi untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan project mulai dari awal hingga berakhirnya sebuah project dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap project yang sedang dilaksanakan. Bahwa manajer project terdapat bisnis analis dan sistem developer, di mana bisnis analis merupakan SDM yang berperan dalam menganalisis proses bisnis yang akan terjadi dan telah terjadi pada proyek pengembangan sistem. Bahwa bisnis analis ada dua lagi SDM yang bekerja pada proyek pengembangan sistem informasi ini, yaitu staff supporting dan interviewer, di mana staff supporting merupakan SDM yang akan membantu bisnis analis dalam menganalisis bisnis proses yang terjadi pada pengembangan proyek sistem informasi ini, atau bisa dikatakan asisten dari bisnis analis. Dan interviewer adalah orang yang akan melangsungkan wawancara mengenai bisnis proses kepada klien pada proyek pengembangan sistem informasi ini. Selanjutnya, di bawah manajer project ada sistem developer yang merupakan SDM yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan-kegiatan dalam pengembangan sistem. Sistem developer dibantu oleh dua SDM di bawahnya, yaitu sistem analis dan programmer. Sistem analis merupakan SDM yang berperan menganalisis semua komponen pada sistem yang dikembangkan, dan programmer merupakan SDM yang berperan sebagai pengimplementasi spesifikasi sistem yang telah dibuat sehingga menjadi sebuah sistem yang memiliki wujud atau bentuk. Juga programmer merupakan SDM yang akan
mengetes jalannya aplikasi dan akan mengurusi semua hal yang berkaitan dengan testing selama pengembangan proyek sistem informasi. Di bawah sistem analis ada dua STM lagi yang membantu sistem analis dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, staf administrasi. Staf administrasi merupakan STM yang membantu sistem analis dalam membuat dokumen hasil dari analisis, dan interviewer yang membantu sistem analis dalam melangsungkan wawancara dan serta membuat dokumen wawancara yang dilaksanakan dengan pihak klien atau di sini yaitu Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang. Berikut ini merupakan tabel taks kerja pada diagram work breakdown structure dari STM yang ada pada struktur organisasi sebelumnya. Di sini manajer project memiliki beberapa taks kerja. Yang pertama 1.2.2.1 membuat project charter, 1.2.2.1 menyusun kerangka dokumen, 1.2.2.1.2 menentukan nama proyek, 1.2.2.1.3 menulis latar belakang, 1.2.2.1.4 menulis indikator keberhasilan proyek. Pada taks 7 juga memiliki beberapa fungsi, yaitu 7.2 mempersiapkan kebutuhan untuk tahap implementasi, 7.2.1 menyiapkan biaya untuk kepentingan tahap implementasi sistem, 7.2.2 menyiapkan perlengkapan untuk proses implementasi, 7.2.3 menyiapkan SDM yang akan melakukan proses implementasi, dan 7.3.5 memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sudah memenuhi spesifikasi dan kesepakatan proyek. SDM yang kedua adalah bisnis analis. Bisnis analis pada tabel ini terlihat memiliki beberapa fungsi yang digambarkan melalui beberapa taks kerja. Yang pertama 1.2.1.1 melakukan analisis kebutuhan, 1.2.1.1 melakukan identifikasi masalah, 1.2.1.1.2 melakukan evaluasi, 1.2.1.1.3 membuat pemodelan, 1.2.1.1.4 membuat spesifikasi, 1.2.1.1.5 melakukan review, dan 2.1.1.2 membuat dokumentasi dari analisis proses bisnis. STM yang ketiga yaitu analis sistem. Analis sistem juga memiliki beberapa pekerjaan yang diperlihatkan pada beberapa taks kerja, yaitu 2.2.2.1 menyatakan masalah dalam masing-masing kategori, 4.0 melakukan analisis keputusan, 4.3 menetapkan keputusan pengembangan sistem yang disepakati pihak pengembang dan pemilik sistem, 5.2 melakukan perancangan database, 7.3.1 menganalisis apakah sistem sudah berjalan dengan baik, 7.3.2 mengidentifikasi error yang terjadi pada sistem, 7.3.3 melakukan pemeriksaan terhadap cara kerja sistem yang sesuai kesepakatan proyek. STM yang selanjutnya yaitu System Developer. System Developer juga memiliki beberapa fungsi yang digambarkan pada beberapa teks kerja, yaitu 2.3.1.1 menggambar Ishikawa diagram, 2.3.2.1 membuat pernyataan masalah dengan cause and effect analysis, dan 3.2.1 menganalisis kebutuhan dan fungsional dengan business framework. STM yang kelima yaitu interviewer. Interviewer memiliki beberapa fungsi pada 4 taks kerja, yaitu taks kerja 1.1.2.1, 2.1.1.1, 3.1.1 dan 5.1 yang fungsinya yaitu yang bertugas melakukan wawancara. STM selanjutnya yaitu programmer. Programmer memiliki beberapa fungsi, yaitu 6.1.1 membuat program sistem, 6.1.2 melakukan pengujian terhadap komponen sistem, 6.2.2 mengevaluasi sistem dengan membuat sistem versi terbaru yang sesuai kesepakatan, dan 6.2.1 melakukan pertemuan untuk mendemokan sistem. STM selanjutnya yaitu staf administrasi, memiliki fungsi pada taks kerja 4.2 yaitu membuat keputusan pengembangan sistem sementara, dan staf supporting memiliki
taks kerja pada 3.3.1 yaitu melakukan pertemuan dengan pihak Dinas PUBM dan PSDA Palembang. Berikut ini merupakan tabel estimasi anggaran proyek pengembangan sistem informasi geografis pemetaan kondisi jalan pada Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang dengan total anggaran proyek yaitu 62.750.000. Adapun rinciannya yang pertama pada kode taks 1.1.2.1 nama taks wawancara dengan Dinas PUBM dan PSDA Palembang dengan SDM yaitu interviewer berjumlah 1 dan lama hari kerja 1, jumlah honor 150.000, total bayar SDM 150.000 dengan beberapa peralatan, 1 alat perekam wawancara berjumlah 1 dengan harga 200.000, yang kedua ATK berjumlah 1 dengan harga 100.000, jadi total bayar peralatan yaitu 300.000, dan juga terdapat biaya transportasi yaitu dengan sewa mobil selama 1 hari dengan harga 200.000, jadi total keseluruhan untuk yang pertama yaitu 650.000. Yang kedua dengan kode taks 1.2.1.1 melakukan analisis kebutuhan, nama SDM yang bekerja yaitu bisnis analis, jumlah pekerja yaitu 2, lama hari kerja 14 hari dengan jumlah honor 3.500.000, yang di total bayar SDM yaitu 7 juta. Adapun peralatan yang diperlukan, yang pertama software analisis lisensi berjumlah 1 dengan harga 250.000, yang kedua ATK berjumlah 1 dengan harga 100.000, dan yang ketiga software desain sistem lisensi dengan harga 250.000 berjumlah 1, jadi total bayar untuk peralatan yaitu 600.000. Dan ada juga biaya transportasi yaitu sewa mobil selama 14 hari dengan harga per harinya 100.000, jadi total bayar 1.400.000, jadi total keseluruhan pada nomor 2 ini yaitu 9 juta. Taks yang ketiga yaitu 1.2.2.1 membuat project charter. SDM yang bekerja yaitu manajer project dengan jumlah 1 hari dengan lama kerja 3 hari kerja, jumlah honor 150.000, total bayar SDM 450.000. Adapun peralatan yang diperlukan pada taks kerja ini yaitu ATK bernilai 1 dengan harga 100.000 dengan total bayar 100.000, dan di sini tidak ada biaya kendaraan, jadi total keseluruhan yaitu 550.000. Taks yang keempat yaitu 2.1.1.1 wawancara dengan Dinas PUBM dan PSDA Palembang. Nama SDM yang bekerja yaitu interviewer, jumlahnya 1, lama hari kerjanya 1, jumlah honor 150.000, jadi total bayar SDM 150.000 dengan peralatan alat perekam wawancara dan ATK masing-masing 1 dengan harga 200.000 dan 100.000, dan sewa kendaraan selama 1 hari bernilai 200.000, jadi total keseluruhan 650.000. Taks yang kelima yaitu 2.1.1.2 membuat dokumentasi dari analisis bisnis proses. SDM yang bekerja yaitu bisnis analis, jumlahnya 1, lama hari kerjanya 2 hari dengan jumlah honor 200.000 per hari, jadi total honor 400.000 dengan peralatan ATK sebanyak 1 seharga 100.000, jadi dan tidak ada biaya transportasi, jadi total keseluruhan untuk taks yang kelima ini yaitu 500.000. Taks yang keenam yaitu 2.2.1.1 menyatakan masalah dalam masing-masing kategori yang bekerja pada tahap ini yaitu analisis sistem dengan jumlah analisis sistem 1 dan lama hari kerjanya 1, jumlah honor 100.000 dengan keperluan ATK sebanyak 1 paket seharga 100.000 dan tidak ada biaya transportasi, jadi jumlah keseluruhan untuk tahap ini yaitu 200.000. Taks yang ketujuh yaitu 2.3.3.1 menggambar isi kawah diagram.
Dalam hal ini yang bekerjanya yaitu developer berjumlah 1, lama hari kerja 1 dengan honor 100.000 per hari dengan peralatan software desain sistem lisensi berjumlah 1 seharga 250.000 dan tidak ada biaya transportasi. Jadi jumlah keseluruhan untuk tahap yang ketujuh ini yaitu 350.000. Taks yang ke-8 yaitu 2.3.2.1 membuat tabel masalah dengan metode cause and effect. Yang SDM yang bekerja yaitu developer berjumlah 1 selama 1 hari kerja dengan jumlah honor 100.000 dengan peralatan yang digunakan yaitu ATK sebanyak 1 paket dan dengan harga 100.000 dan tidak ada sewa kendaraan. Jadi total untuk taks yang ke-8 ini yaitu 200.000. Taks yang ke-9 yaitu 3.1.1 wawancara dengan Dinas PUBM dan PSDA Palembang. Nama SDM-nya yang bekerja yaitu interviewer berjumlah 1 selama 1 hari kerja dengan jumlah honor 100.000. Total bayar SDM 100.000 dengan 2 peralatan yaitu alat perekam wawancara sebanyak 1 dan ATK sebanyak 1 dengan masing-masing harga 200.000 dan 100.000 dan sewa kendaraan selama 1 hari 200.000. Jadi total keseluruhan untuk taks yang ini yaitu 600.000. Taks yang ke-10 yaitu 3.2.1 menganalisis kebutuhan dan fungsional dengan PSYS Framework. Nama SDM Developer System berjumlah 1 selama 3 hari kerja dengan jumlah honor 150.000 per hari, jadi total honor 450.000 dengan peralatan laptop sebanyak 1 unit dan ATK sebanyak 1 unit dengan masing-masing harga 4 juta dan 100.000 dengan sewa mobil selama 3 hari 200.000 per hari. Jadi total bayar untuk 3 hari yaitu 600.000. Jadi total keseluruhan untuk taks ke-10 ini yaitu 5.150.000. Taks yang ke-11 yaitu 3.3.1 meeting dengan Dinas PUBM dan PSDA Palembang. Yang bekerja di sini yaitu staff supporting dengan jumlah 2 orang selama 1 hari kerja dengan jumlah honor 100.000 per hari. Jadi total bayar SDM 200.000 dengan peralatan 1 laptop sebanyak 1 unit, 2 kamera untuk dokumentasi sebanyak 1 unit dengan masing-masing harga 4 juta dan 3 juta dan sewa mobil selama 1 hari sebanyak 200.000 dengan jumlah 200.000. Jadi total keseluruhan untuk taks ini yaitu 7.400.000. Taks yang ke-12 yaitu 4.1 analisis keputusan sementara. Nama SDM yaitu analisis sistem berjumlah 1 dengan lama hari kerja 6 hari, jumlah honor per hari 100.000. Jadi total honor SDM 600.000 dengan peralatan ATK sebanyak 1 unit dengan harga 100.000 dan sewa mobil selama 6 hari 200.000 per hari. Total sewa mobil 1.200.000. Jadi total keseluruhan untuk taks ini 2.200.000. Taks ke-13 yaitu 4.2 membuat dokumen keputusan pengembangan sistem sementara. Nama SDM-nya staf administrasi berjumlah 1, lama hari kerja 2 hari dengan gaji honor 100.000 per hari. Jadi total bayar SDM 200.000 dengan peralatan laptop sebanyak 1 unit dengan harga 4 juta dan tidak ada biaya sewa mobil. Jadi total keseluruhan untuk tahap ini yaitu 4.200.000. Taks ke-14 yaitu 4.3 menetapkan keputusan pengembangan sistem yang disepakati. Nama SDM yang bekerja yaitu analis sistem dengan berjumlah 1 dengan lama hari kerja 2 hari dengan honor per hari 100.000. Jadi total bayar SDM 200.000 dengan peralatan ATK sebanyak 1 unit seharga 100.000 dan sewa mobil selama 2 hari 200.000 per hari. Total bayarnya yaitu 400.000. Jadi total keseluruhan untuk taks ini yaitu 700.000. Taks keempat yaitu 5.1 wawancara dengan Dinas PUBM dan PSDA Palembang. Yang bekerja yaitu interview
viewer sebanyak 1 selama 1 hari dengan honor per hari 100.000, total bayar honor 100.000 dengan peralatan alat perekam wawancara dan ATK paket masing-masing 1 unit seharga 150.000 dan 100.000, dan sewa mobil selama 1 hari dengan sewa per hari 200.000, total sewa 200.000. Jadi total keseluruhan untuk tax ini yaitu 550.000. Tax ke-16 yaitu 6.1.1 membuat program sistem yang STM yang bekerja yaitu programmer sebanyak 1 dengan jumlah kerja 14 hari dengan honor 300.000 per hari. Jadi total bayar STM 4.200.000 dengan peralatan software programming lisensi sebanyak 1 unit dengan harga 3 juta dan tidak ada biaya transportasi. Jadi total keseluruhan untuk tax ini yaitu 7.200.000. Tax yang ke-17 yaitu 6.1.2 pengujian terhadap komponen sistem yang dikembangkan. Yang bekerja di sini yaitu programmer sebanyak 1 orang dengan jumlah kerja 7 hari dengan total honor 300.000 per hari. Jadi total bayar STM 2.100.000 dengan peralatan hardware pendukung sistem sebanyak 3 unit dengan harga 3 juta dan koneksi internet sebanyak 1 unit seharga 150.000. Jadi total biaya peralatan 3.150.000 dan tidak ada biaya transportasi. Jadi total keseluruhan yaitu 5.250.000. Tax yang ke-18 yaitu 6.2.1 meeting dengan Dinas PUBM dan PSDA Palembang. Yang bekerja di sini yaitu programmer sebanyak 1 orang dengan jumlah kerja 1 hari dengan biaya honor per hari 100.000. Jadi total biaya honor 100.000 dengan peralatan ATK sebanyak 1 paket seharga 100.000 dan sewa mobil selama 1 hari 200.000 per hari dengan total 200.000 dan total keseluruhan untuk tax ini yaitu 400.000. Tax yang ke-19 yaitu 6.2.2 mengevaluasi sistem dan membuat sistem versi terbaru. STM yang bekerja yaitu programmer sebanyak 1 orang dengan jumlah kerja 14 hari dengan honor per hari yaitu 100.000. Jadi total biaya STM 1.400.000 dengan peralatan software pendukung sistem sebanyak 1 unit seharga 3 juta dan tools programming sebanyak 1 unit seharga 3 juta. Jadi total biaya peralatan 6 juta, sewa mobil 5 hari sebanyak 200.000 per hari. Jadi total sewa mobil 1 juta. Jadi total keseluruhan pada tax ini yaitu 7.400.000. Tax yang ke-20 yaitu 7.1 meeting untuk menunjukkan hasil sistem yang telah dibuat. Pada kasus ini yang bekerja yaitu programmer sebanyak 1 orang dengan lama kerja 1 hari, total honor 100.000 per hari. Jadi biaya STM 100.000 dengan total dengan peralatan ATK sebanyak 1 paket seharga 100.000 dan sewa mobil selama 1 hari dengan total 200.000. Jadi total keseluruhan untuk tax ke-20 ini yaitu 400.000. Tax terakhir yaitu tax ke-21 7.2 menguji sistem yang baru setelah diterapkan. Di sini ada 2 STM yang bekerja. Yang pertama analis sistem sebanyak 1 orang dengan jumlah hari kerja 7 hari dengan total honor 100.000 per hari. Jadi total bayar STM untuk analis sistem yaitu 700.000. Yang kedua programmer sebanyak 1 orang dengan jumlah kerja 3 hari 100.000, biaya honor 100.000 per hari. Jadi total biaya STM untuk programmer yaitu 300.000. Adapun peralatan yang digunakan yaitu 1 ATK sebanyak 1 paket seharga 100.000. Yang kedua hardware pendukung sistem sebanyak 4 unit seharga 5
dan tidak ada biaya transportasi. Jadi total keseluruhan untuk taksi terakhir ini yaitu 9.200.000.